Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar di channel ini, belajar untuk membaca kitab berbahasa Arab. Nah, alhamdulillah di depan kita ada satu kitab baru, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Ini adalah kitab dari Syekh Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, Triple Muhammad. Nah, jadi ini kitab beliau, judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Jadi ini berisi tentang nasihat-nasihat. Kitab ini itu dilatar belakangi oleh pertanyaan-pertanyaan dari murid beliau yang dijadikan buku oleh Imam Ghazali. Nah, mungkin akan sama pertanyaan-pertanyaan anak muridnya itu terhadap pertanyaan-pertanyaan sekarang. Nah, jadi akan masih relevan lah gitu. Coba kita lihat dulu ini. Ini mukadimah dari penerbit sepertinya ini. Jadi mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil mubin. Bermula segala puji bagi Allah yang berfirman di dalam kitabnya Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kamu, ahla zikri, kepada orang-orang ahli ilmu, ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui satu perkara. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, dan salawat dan salam atas nabinya yang al-amin, yang dapat dipercaya. Ar-rahmatil mahdah lil alamin, yang nabi yang memberikan rahmat, al-mahdah yang inti kepada semesta alam. Al-qail, yang nabi itu berkata, man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah kehendaki dengannya satu kebaikan, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan memahamkan ia di dalam urusan agama. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat dan salam itu atas keluarga Nabi dan sahabatnya Nabi semuanya. Wa rahimallahu al-imama Aba Hanifah haitsu qala, semoga Allah merahmati Imam Abu Hanifah ketika ia berkata, al-fiqhu, bermula ilmu fikih itu, kata Abu Hanifah, ma'rifatun nafsi, itu adalah mengenal diri, mengenal jiwa, malaha, apa yang baik bagi jiwa itu, wa ma'alaiha, dan apa yang buruk terhadap jiwa itu. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fala tazalu ta'ifatun min hadhil ummah, maka senantiasalah ada segolongan dari umat ini, taqumu ala hifzi usuluddin, yang akan membela, menjaga asal atau usul daripada agama ini, wadzabbi, dan membela an hauzatihi, daripada batasan-batasan agama, bil lisani wassinani, dengan mulut, dengan verbal, dan dengan
eh, senjata, hatta wasala ilaina, hingga sampai kepada kita agama Islam ini naqiyan, itu bersih, sofian yang jernih, saigan yang enak, lisyaribin yang segar bagi orang-orang yang meminumnya. Ini penyerupaan terhadap agama Islam. Wahadal kitabu, dan bermula ini kitab, yumbiuna, memberikan informasi kepada kita, an hirsi ba'din nubahai, dari besarnya keingintahuan sebagian daripada pintar-pintar, min talabatil imami, daripada santrinya Imam Ghazali. Dari Imam Ghazali ada yang pintar-pintar, itu sering bertanya. Sebenarnya hirsu ini rakus artinya, tetapi di sini bagus rakus di dalam ingin menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ala su'alihi, atas pertanyaan, atas permintaannya para santri itu, bisidqin, dengan jujur, an yurshidahu, agar Imam Ghazali bisa menunjukkan kepada sebagian orang-orang yang pintar ini, ila sabilil falahi, menuju jalan kemenangan atau jalan kesuksesan di dalam memahami ilmu-ilmu. Falamma lamasa atau lamisa ini, maka manakala menyentuh hadal imam, oleh Imam Ghazali ini, al-muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah, al-basir, yang tajam mata hatinya lah gitu, bi adawa qulubi, dengan penyakit-penyakit hati. Ini memang kayak obat, kayak penyakit, mirip nih. Berarti ini berarti ini jamak dari daun. Wa naza'atin nufusi, dan pengaruh-pengaruh jiwa, hirsahu, maf'ul kepada lamasa. Jadi menyentuh akan keinginan, wasidqahu, dan kejujuran sebagian murid-muridnya itu. Ajabahu, beliau mengabulkan an ba'di ma sa'ala, dari sebagian apa yang diminta, mimma yamdawi, dari sesuatu yang mengandung tahta qawaid syar'i, yang mengandung pertanyaan itu di bawah kaidah-kaidah syara'. Jadi memang pertanyaan itu pertanyaan bagus, sesuai dengan syariat. Nah, jadi dibukukanlah pertanyaan-pertanyaan itu oleh Imam Ghazali. Wa yumkinu ta'biru anhu, dan memungkinkan untuk menjelaskan, mengibaratkan, anhu, daripadanya masalah mungkin ini, bil qauli, dengan dijawab dengan perkataan, awil kitabati, atau dijawab dengan penulisan seperti ini. Wa'tadara 'anil jawabi 'anil zuqiyati, dan Imam Ghazali tidak bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan tentang zuk, tentang masalah rasa di dalam jiwa. Kenapa tidak bisa menjawab? Izhiya illa tuqal, karena ilmu zuk itu tidak bisa diucapkan, wala tuktabu, dan juga tidak bisa ditulis. Bal sya'nuha at-tajribah, akan tetapi ilmu itu sifatnya, ilmu zuk itu sifatnya itu pengalaman, wa mulabasatul ahwal, dan dialami sendirilah gitu dengan keadaan-keadaannya. Wasidqu, dan kejujuran, wa tahrirun niyati, dan terbebasnya niat. Artinya bebas niat dari hal-hal buruk di dalam menuntut ilmu. Faidan, maka karena itu, ja'a hadzal kitab as-saghir, datang kitab kecil ini, al-hajam, ini kecil artinya juga ini, al-jalil, yang mulia, al-madmun, yang terkandung di dalamnya itu jawaban syafian, jawaban yang lengkap, biiznillahi, dengan izin Allah, liman talabal ibanah, bagi orang yang meminta satu penjelasan, wal kashfa, dan meminta satu
terungkapnya jawaban anil minhajis sawi, dari jalan yang lurus, fis suluki, di dalam menempuh, ila malikil muluk, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sang raja di hari pembalasan. Bayana fihi al-Imam Hujjatul Islam. Jadi Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab ini annal wa'iza, bahwa yang menasehati itu al-awwal, yang pertama-tama, artinya orang yang pertama kali memberikan nasihat yang paling berhak mungkin di sini, huwa al-Mustafa, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasyadal adillatah, Nabi yang membawa kita kepada dalil-dalil, wa darabal amsal, dan memberikan satu permisalan, libayani wujubil amal, untuk menjelaskan wajib-wajibnya satu amal, bil ilmi asy-syar'i, dengan ilmu-ilmu syar'i. Fa innal ilma biduni amalin, maka sungguh ilmu dengan tanpa amal itu kal jasadi, seperti jasad, bila ruhin, tanpa ruh. Tarju an-najata, ini ada syair, tarju an-najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menginginkan satu kesuksesan, tetapi engkau tidak menempuh akan jalannya. Sungguh kapal itu tidak akan pernah mengarungi medan yang kering. Wa nabbaha 'ala darurati tashihin niyati fi talabil ilmi. Nah, Imam Ghazali memberikan pemberitahuan atau memberikan informasi bahwa pentingnya menjaga niat di dalam menuntut ilmu, wal istighali bi tathhiril qalbi, dan sibuk membersihkan hati. Wa hatha ala qiyamil laili, dan menganjurkan untuk bangun salat malam hari, wal istighfari, dan memperbanyak minal istighfari, daripada meminta ampun kepada Allah. Wa taharril kasbi, dan berusaha mencari satu usaha al-halali yang halal. Wa min uslubil hakim, dan pada sebagian kebiasaan metode orang-orang yang bijak, ayyazida sa'il, untuk menambahkan orang yang hakim itu kepada orang yang bertanya. Ada yang bertanya, nah jawabannya itu biasa ada tambahan, ma yara, apa yang orang hakim itu lihat, annahu, bahwasanya orang yang bertanya itu yahtaju ilaihi, butuh kepada tambahan itu, yahtiyajahu, akan tambahannya, ila ma sa'ala anhu, kepada apa yang orang itu bertanya darinya. Walidha, karena itu, faqad zadal imamu, maka sungguh menambahkan Imam Ghazali fi jawabihi, di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, syarhan, sebagai satu syarah, li haqiqatit tarbiyah, untuk hakikat pendidikan. Wa bayyana, dan menjelaskan ianya Imam Ghazali, sifatil murabbi, akan sifat seorang pengajar, allazi yasluhu laha, yang pantas baginya pendidikan itu. Wa khatama, dan Imam Ghazali menghatamkan, mengakhirkan bidu'ai, yaitu menghatamkan karangan kitab ini dengan mengucapkan doa, wa tadarru', dengan dan ketundukan, ilallahil aliyil azim, kepada Allah yang maha tinggi, yang maha perkasa, maha luar biasa lah gitu. Ijabatan, sebagai satu jawaban li talabis sa'il, bagi orang yang meminta, mencari pertanyaan. Maksudnya mungkin orang yang bertanya itu sebagai jawaban kepadanya. Wa iradatan, dan sebagai satu keinginan, kesengajaan lah gitu, li khatmi kitabihi, untuk menutup kitabnya itu, bimukhil ibadah, dengan inti-inti ibadah, dengan intinya ibadah. Waqtidaan bihi, dan karena mengikut ianya Imam Ghazali, bihi, dengannya
doa itu oh ya, jadi ini benar anunya ini penerbitnya ini, karena Imam Ghazali menutup dengan doa. Nah, aku pun mengikuti akhtimu hadhil tautiah. Aku menutup ini pengantar baina yadai di hadapanku ini ayyuhal walad, kitab ayyuhal walad bitadarru'i, dengan tadarru' ilallahil jalil. Ayyukrimana, untuk Allah muliakan kepada kita, bil iqtidai, dengan bisa mengikuti, bisunnati sayyidil mursalin, dengan sunnah Nabi Muhammad al-Mustafa al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuriyana, dan agar Allah memperlihatkan kepada kita haqqa sebagai satu hak itu yang hak, wa yarzuqana, dan agar Allah memberikan rezeki kepada kita itba'ahu, yaitu mengikuti yang hak itu, wa yuriyana al-batila, memperlihatkan kepada kita batil itu ya batil, wa yarzuqana ijtinabahu, dan memberikan rezeki kepada kita untuk menjauhinya, wa yaj'alana minal muflihin, dan agar Allah menjadikan kita dari orang-orang yang beruntung, yang menang, al-muqbilin 'ala Allah, yang akan menghadap kepada Allah, wa minal maqbulin, dan dari orang-orang yang dikabulkan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, ini berarti ini terjemahnya Imam Ghazali, ini terjemah biografinya. Atau kita baca sekaligus ini, biar nanti kita langsung. Enggak bisa nih, terlalu panjang nih. Nanti dah kita lanjutkan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.